Suatu hari, Pak Kepala Desa itu bikin pengumuman, diumumkan di masjid atau di tempat-tempat umum lah, bahwa besok hari Senin akan dibagikan bansos atau BLT, bantuan langsung tunai, dalam bentuk cash money ya. Aturannya, siapa yang menerima di kantor desa itu dia dapat 1,5 juta. Kalau dia terima di rumah, petugas yang datang ke rumahnya, dia hanya terima 200 ribu misalnya. Pak Kepala Desa nambahin lagi ya no, aturannya. Siapa yang datang duluan, yang datang pagi-pagi, di hari Senin itu di bawah jam 10, dia bisa di depan sudah di depan loket pengambilan, maka dia akan menerima bonus tambah 500 ribu, sehingga dia total terima 2 juta. Kira-kira apa yang akan terjadi pada hari Senin itu? Kita akan melihat rumah-rumah warga itu kosong, dan bansos itu karena basisnya perorangan, maka seperti yang sering kita lihat, antrian bansos itu kan selalu ramai tuh kantor desa kalau ada pembagian. Uh, Niscaya orang-orang yang tua-tua, yang sudah tidak bisa jalan, atau mereka yang sedang sakit, itu akan digotong oleh anggota keluarganya, atau dia sendiri itu memaksa untuk minta digotong pergi mendatangi kantor desa. Dan tentu saja akan diusahakan sangat pagi-pagi, karena apa? Ada bonus tambahan 500 ribu, sehingga dia dapat 2 juta itu, 2 juta itu yang akan dia cari untuk pergi ke kantor desa. Sayangnya perilaku ini tidak diterapkan, cara berpikir ini tidak diterapkan oleh khususnya kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu mengumumkan bahwa siapa-siapa yang mendatangi sholat jamaah dan sholat Jumat itu ada dengan syarat-syarat tertentu akan mendapatkan bonus-bonus tambahan yang luar biasa. Khususnya pada sholat Jumat, kita sering melihat orang-orang mengabaikan, tidak terlalu memperhatikan seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika engkau dipanggil untuk mendengar seruan panggilan untuk sholat Jumat itu, maka bersegeralah untuk memenuhinya. Ukuran bersegeranya gimana? Ukuran kita memprioritaskannya kayak apa? Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, di dalam Al-Quran itu ada, di dalam bahasa Arab ada pemakaian terminologi at-tijarah dan al-bai'. Semuanya diterjemahkan sebagai perdagangan atau jual beli di dalam bahasa Indonesia. Ada perbedaan yang cukup prinsipil sebenarnya di dalam keduanya itu. Kalau at-tijarah itu seluruh aktivitas perdagangan, jadi mulai dari Anda memproduksi, menyiapkan barang di gudang, mencatat, menginventaris, melakukan pembukuan, melakukan promosi, marketing gitu, terus itu termasuk dalam aktivitas perdagangan. Itu disebut at-tijarah. Tetapi kalau al-bai' itu memang transaksi ketika Anda melakukan jual beli. Ya, jadi kalimat tadi itu wazarul bai', tinggalkan jual beli, artinya pada saat itu Anda lagi melakukan transaksi, keuntungan Anda sudah ada dalam bayangan Anda sedang melakukan mengkalkulasi, karena Anda sedang berhadapan berdiplomasi dengan calon pembeli,
Sebenarnya Anda sudah punya pandangan potensi kira-kira berapa untung yang akan Anda dapatkan dari situ. Tetapi ketika Anda lakukan itu, panggilan azan azan untuk lakukan sholat itu Jumat itu datang, maka hendaknya Anda tinggalkan. Yang demikian itu jauh lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Mungkin ada yang bertanya tapi itu bahwa uh, apa kebaikan yang lebih baik daripada memperoleh keuntungan di dalam jual beli itu. Lagi menghitung keuntungan kok tiba-tiba kita harus tinggalkan karena ada panggilan sholat. Apa kebaikannya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ada Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ah. Jadi siapa saja yang dia mengambil air wudu, lalu dia memperbagus curah wudunya, kemudian dia mendatangi sholat Jumat. Fadana, lalu dia mendekat kepada imam. Dia duduk mengambil barisan paling depan. Wastama'ah, lalu dia mendengar. Wansota, lalu dia memperhatikan apa isi daripada khutbah. Maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati. Diampuni dosa-dosanya antara Jumat sebelum dan Jumat itu. Dan tidak hanya itu, wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah lagi dengan 3 hari. Jadi antara Jumat dengan Jumat, dosa kita antara Jumat dan Jumat itu kan 8 hari tuh. Tambah 3 hari, wa ziyadatu salasati ayyam, ada 3 tahun. Jadi 11 hari. 11 hari dosa kita diampuni hanya dengan cara mendatangi sholat Jumat secara serius dan sesuai dengan tuntunan hadis tadi itu. Mungkin pertanyaannya lalu diampuni dosa itu, mendapat pengampunan itu masa sih lebih baik daripada mendapatkan uang? Dalam sistem peradilan kita hari ini, Anda mungkin sering mendengar bahwa ada pengacara, ada si tersangka itu melakukan negosiasi dengan para penuntut, rela membayar sejumlah uang untuk supaya tuntutan hukumannya di pasal yang didakwakan itu diubah sehingga jumlah hukumannya itu bisa dikurangi. Bahkan kita juga mengenal sistem subsidiar, bahwa kalau untuk pada kasus-kasus korupsi yang merebut kerugian negara, mereka si terdakwa itu diberikan kesempatan mengembalikan kerugian sekian, 200, 300 juta, 400 juta, lalu dikompensasi dengan potongan 3 bulan hukuman, 1 bulan kurungan, misalnya seperti itu. Maka dalam kasus ketika orang berada dalam masalah, uang itu menjadi tidak berharga sama sekali. Kebebasan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada keuntungan uang itu. Apalagi kalau kita simulasikan ini terjadi di Yaumil Qiyamah, di mana tidak ada sogokan-sogokan, tidak ada transaksi lagi, apalagi transaksi gelap. Maka ampunan menjadi sangat penting bagi kita. Bayangkan kalau Anda 1 Jumat 11 hari, kalau dalam 1 bulan 4 Jumat itu Anda lakukan dengan secara konsisten, seperti tadi itu, seperti yang yang disarankan oleh Rasulullah SAW, maka ada dalam 1 bulan itu Anda sudah mendapat ampunan, ada subsidiarnya 44 hari.
kan 11 hari tadi, 44 hari. Maka kalau 1 tahun itu, kalau Anda lakukan, ada 48 kali Jumat dalam 1 tahun. Maka Anda telah membebaskan diri Anda dari 528 hari loh. 48 11 kali 48, 528 hari. Kira-kira 1 tahun setengah. Anda sudah membebaskan diri Anda mendapatkan ampunan 1,5 tahun kalau Anda melakukannya dengan benar. Tapi bonus ini, bonus berupa ampunan untuk orang-orang mereka yang melakukan Jumat ini tentu dengan tuntunan yang tadi itu, bahwa dia melakukan persiapan terlebih dahulu, mandi, memperbagus wudhunya dari rumahnya, dari tempat dia berangkat, lalu dia datang, kemudian datang lebih awal dan mengambil duduk di tempat terdepan, di saf terdepan. Padana wastama'a, lalu dia dengarkan, tidak main-main, dia serius, dia serius mendengarkan khutbah itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.